Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kalau Anda pernah ngerasa pusing, frustrasi, lihat padang rumput mengering di musim kemarau, dan bobot sapi atau kambing Anda mulai turun, tenang, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah solusi luar biasa buat salah satu titik kelemahan paling parah di peternakan modern. Kita akan bahas sebuah tanaman yang secara ilmiah udah terbukti kehebatannya. Dan ingat ya, ini bukan cuma teori di atas kertas, ini strategi nyata, super praktis yang bisa langsung Anda terapkan di lahan Anda sendiri. Sekarang, coba tanyakan ke diri Anda sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi pas musim kemarau panjang datang dan rumput alami di lahan Anda mati kering? Buat kita, para peternak, ini tuh bukan cuma sekedar, oh cuacanya lagi panas. Enggak, ini awal mula mimpi buruk operasional. Ini momen di mana panik mulai muncul karena pakan alami tiba-tiba lenyap. Dan kita dipaksa bikin keputusan-keputusan instan yang pastinya bakal nguras kantong. Masalah ini tuh ibarat efek domino yang ngeri banget. Pas hijauan alami habis, terus apa dong solusinya? Ya mau nggak mau, kita jadi ketergantungan sama pakan pabrikan yang harganya terus-terusan meroket. Biaya operasional langsung bengkak. Terus, karena asupan nutrisinya nggak maksimal, produktivitas dan kesehatan ternak otomatis anjlok. Belum lagi ditambah realitas pahit kalau lahan pertanian kita ini makin hari makin menyusut karena alih fungsi lahan. Semua ini numpuk, bikin tekanan finansial yang benar-benar luar biasa buat peternak. Nah, biar nggak makin pusing, ini dia peta jalan yang bakal kita ulas hari ini. Kita mulai dari akar masalahnya, yaitu krisis pakan ternak, terus kita kenalan sama tanaman bungli, habis itu kita bahas persiapan dan metode penanamannya, lanjut ke strategi penggunaan pupuk, dan kita tutup dengan praktik pemupukan berimbang. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, krisis pakan ternak yang jadi akar permasalahan peternakan modern saat ini. Jadi poin krusialnya itu di sini. Pergeseran cuaca ekstrim dan musim kemarau yang panjang banget belakangan ini bikin tanaman pakan andalan kita, kayak rumput gajah atau lamtoro, jadi rentan. Pertumbuhannya mandek. Pas hujan gak turun, tanaman-tanaman ini gak sanggup produksi hijauan yang cukup buat ternak. Di sisi lain, lahan buat nanam hijauan juga makin sempit. Peternak kecil tuh ibaratnya kejepit di antara alam yang lagi keras-kerasnya dan biaya operasional yang selangit. Kita butuh banget alternatif yang lebih tangguh. Makanya, mari kita masuk ke bagian kedua. Kita akan kenalan lebih dekat dengan pahlawan kita hari ini, tanaman bungli. Secara ilmiah, bungli ini dikenal dengan nama Oroxylum indicum. Bayangin, sebuah pohon meranggas, ukurannya kecil sampai sedang, tapi daya adaptasinya luar biasa tinggi. Tanaman ini tersebar luas loh, mulai dari kaki Bukit Himalaya, nyebrang ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, sampai ke Filipina. Dan yang bikin takjub, bungli ini sebenarnya living heritage atau warisan hidup. Leluhur kita udah manfaatin pohon ini berabad-abad lamanya, bukan cuma buat pakan ternak, tapi juga buat pangan dan obat tradisional yang super manjur. Kalau kita perhatiin profil botaninya, tanaman ini sungguh memukau. Fleksibilitasnya itu benar-benar juara. Hampir setiap inci dari bungling ini ada gunanya. Mulai dari akar, kulit batang, daun, sampai bijinya. Semuanya punya nilai guna. Khusus buat pakan ternak, tajuk daunnya yang tumbuh super cepat ini jadi sumber hijauan yang nilainya berharga banget pas lagi krisis. Nah, ini bagian yang paling bikin semangat. Data di baliknya nunjukin kalau bungli ini adalah pusat kekuatan bioaktif. Pohon ini tuh syarat banget sama senyawa flavonoid tingkat tinggi. Ada baikalen, krisin, sampai oroxylin A. Senyawa-senyawa ini nggak cuma bagus buat manusia, tapi ngasih efek farmakologis yang luar biasa buat vitalitas ternak kita. Terus dari sisi agribisnis, biji bungli punya yang namanya indeks vigor awal yang tinggi. Artinya apa? Bijinya merespons air dan tanah dengan sangat cepat, langsung ngebut bikin tajuk daun yang rimbun buat nyerap matahari. Pertumbuhan cepat, artinya pakan juga cepat tersedia. Lanjut ke bagian ketiga ya, persiapan dan metode penanaman. Gimana sih langkah cerdas buat nanam bungli ini? Tentu aja, mulai nanam bungli gak bisa asal tancap. Langkah pertama, pastikan lahan bersih dari gulma yang hobi nyuri nutrisi, terus bajak tanahnya sedalam 20-30 cm. Kenapa harus dibajak? Supaya tanahnya gembur, akar bisa bernapas lega dan gampang nyerap air. Kedua, pastikan Anda milih bibit yang unggul. Idealnya tuh yang umurnya 3-6 bulan, dengan tinggi sekitar 30-50 cm. Cari yang batangnya tegak dan daunnya seger ya. Nah, langkah ketiga ini yang paling krusial. Tanamlah di awal musim penghujan. Air hujan alami bakal bantu bibit cepat adaptasi dan gak gampang layu. Tolong ingat baik-baik angka ini.
40 kali 40 kali 40 cm. Ini adalah ukuran emas buat lubang tanam bungli. Dan ini rahasianya, pas lubangnya udah digali, jangan langsung masukin bibitnya. Biarin aja lubang itu terbuka. Kepanasan kena sinar matahari selama beberapa hari. Proses pemanasan alami ini bakal ngebunuh organisme atau jamur-jamur jahat penyebab penyakit yang sembunyi di dalam tanah. Sterilisasi gratis dan super cerdas kan? Terus buat jarak tanam, idealnya 3 kali 3 meter. Atau kalau lahan Anda beda, bisa juga 4 kali 4 meter. Mungkin ada yang mikir, kenapa nggak ditanam rapat-rapat aja biar muat banyak? Jangan. Bungli ini nantinya bakal tumbuh jadi pohon dengan tajuk daun yang lebar. Jarak yang pas ini sangat penting supaya akar mereka nggak berantem rebutan makanan. Plus, sirkulasi udara yang lancar di antara pohon bakal nurunin kelembapan. Jadi tanaman Anda bebas dari penyakit jamur. Oke, kita masuk ke bagian 4, strategi penggunaan pupuk. Kita bakal bedah sains di balik kesuburan tanah. Saya suka banget pakai analogi dua dompet buat jelasin ini. Pupuk organik kayak kompos atau kotoran hewan itu ibarat tabungan jangka panjang Anda. Dia pelan-pelan perbaiki struktur tanah, bikin gembur, nahan air, dan ngasih makan mikroba di dalam tanah. Hasilnya emang nggak kelihatan besok pagi, tapi dia jaga tanah Anda tetap subur sampai bertahun-tahun. Di sisi lain, pupuk anorganik atau kimia itu ibarat uang tunai cepat. Dia langsung ngasih suntikan energi instan ke tanaman supaya daunnya cepat gede dan bertunas. Buat hasil maksimal, kita butuh dua-duanya. Mari kita bedah isi dompet uang tunai cepat ini. Buat bungli, urea itu menyuplai nitrogen yang tugasnya jadi mesin pabrik pembuat daun dan batang hijau. Penting banget buat panen hijauan. Terus ada SP36, ngasih fosfor yang maksa akar tumbuh panjang dan nyengkram kuat ke dalam tanah. Terakhir, ada KCl, ngasih kalium yang fungsinya mirip sistem imun, bikin bungli kebal dari penyakit dan tahan banting waktu kemarau. Dosis idealnya, cukup kasih sekitar 50-100 gram pupuk NPK per tanaman di fase awal dia tumbuh, nggak perlu berlebihan. Dan sekarang kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian terakhir, praktik pemupukan berimbang sebagai kunci pertanian berkelanjutan. Kalau Anda tergoda buat hajar pakai pupuk kimia terus-terusan demi panen cepat, hati-hati. Anda sebenarnya lagi ngeracunin lahan Anda sendiri. Tanah lama-lama bakal asam, strukturnya bantat dan hancur. Bahkan tanamannya bisa keracunan nitrat sampai mati. Sebaliknya, metode pemupukan berimbang itu ibarat ngamanin aset Anda. Pakai organik sebagai pondasinya, lalu tambahin kimia dengan dosis kecil sesuai kebutuhan aja. Hasilnya, tanah tetap empuk, mikroba tanah happy, dan tanaman tumbuh maksimal dengan aman. Terus gimana praktek teknisnya di lapangan? Rahasianya ada di metode aplikasi bertahap atau split application. Jangan pernah numpakin semua jatah pupuk kimia sekaligus di awal tanam. Berikan pelan-pelan, sedikit-sedikit, ngikutin fase tumbuh tanamannya. Ibarat orang makan, porsinya disesuaikan. Ini bikin tanaman sempat nyerap semua nutrisinya sebelum pupuk itu menguap atau hanyut ke bawah air hujan. Kalau ini digabungin sama pupuk hayati, wih! Anda nggak cuma ngirit uang beli pupuk, tapi Anda juga pahlawan karena udah ngelindungin air tanah di daerah Anda dari polusi bahan kimia. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang pengen banget saya titipkan buat Anda. Coba renungkan ini. Apakah selama ini Anda memperlakukan lahan peternakan Anda cuma sekedar kayak mesin ATM jangka pendek yang diperas habis-habisan sampai kering? Ataukah Anda melihatnya sebagai sebuah ekosistem hidup yang saling menopang? Menanam bungli dengan strategi pemupukan yang cerdas adalah bukti nyata loh kalau kita nggak perlu merusak alam cuma buat ngejar untung. Pertanian yang berkelanjutan pada ujungnya adalah satu-satunya jalan supaya lahan ini terus menghasilkan cuan buat anak cucu kita nanti. Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Selamat mencoba di lahan masing-masing dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.